Bab 1350 orang klan tidak sebaik orang luar. Melihat tubuh pria itu semakin ilusi, Mileye buru-buru berkata, "Senior, kamu." Pria itu tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Ini adalah pilihanku." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, mengapa kamu tidak memilih untuk menjalani kehidupan yang baik?" Pria itu tertawa dan berkata, "Karena itu tidak ada artinya." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Aku mengerti, senior." Pria itu tertawa, "Terima kasih." Mileye memberi sedikit hormat kepada pria itu, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, lelaki itu tiba-tiba berkata, "Anak muda, ingat, jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, jangan membuat janji kepada orang lain." Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Setelah berbicara, dia menghilang ke kejauhan. Di belakangnya, tubuh lelaki itu menjadi semakin ilusi hingga ia menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tahu bahwa seorang master antara langit dan bumi menghilang begitu saja di sini tanpa suara. Orang di tingkat pencerahan, bahkan di Daoting jumlahnya tidak banyak. Keluar dari neraka. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Faktanya, hatinya agak rumit. Dia ingin mencerahkan senior itu, tetapi dia tidak menyangka pria itu memilih untuk mati. Meskipun ini adalah pilihan pihak lain, itu ada hubungannya dengan dia. Namun, jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap melakukannya. Jika pria itu terus hidup seperti ini, hidup akan lebih baik daripada mati. Mileye menepuk mulutnya dengan ringan. "Sepertinya kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu di masa depan." Setelah berbicara, dia menghilang di tempat. Mileye membawa Tree Life dan Jemno keluar dari dunia bawah. Kali ini dia pergi, tidak hanya membawa jilid kitab Taoisme, tapi juga semua harta karun dunia bawah. Setelah kembali ke alam semesta 5 dimensi, Mileye langsung memberikan harta itu kepada Jessica Guan. Dia hanya memiliki satu permintaan, fokus untuk mengolah aro dan yang lainnya dan kultivator pedang sekte pedang itu. Di halaman, Mileye dan Adelina Ye sedang duduk berhadapan. Di depan mereka berdua ada jilid kitab Taoisme. Buku 5, Kebenaran Agung. Mileye memandang Adelina Ye. Adelina Ye membuka kitab Taoisme, dan berkata dengan lembut, "Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, semua hal tiga kehidupan mengandung yin dan merangkul yang." Setelah beberapa saat, dia menatap Mileye. Inti dari volume kitab Taoisme ini adalah kebenaran agung. Tahu dan bertindak, baik hati dan mengerti, ikuti kerajaan Tao. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan kitab Taoisme kepada Mileye. "Volume ini dapat membantu kamu mencapai alam Yudao." Mileye tidak membacanya, tetapi menyerahkan kitab Taoisme kepada Adelina Ye. "Aku baru saja sampai di alam kebenaran Taoisme, jadi tidak cocok langsung naik ke alam Yudao. Tolong bantu aku untuk membaca seni bela diri kitab Taoisme di jilid ini." Adelina Ye mengangguk, "Oke." Dia mengambil kitab Taoisme dan membacanya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia melihat Mileye. Nama seni bela diri kitab Taoisme dalam jilid ini kitab Taoisme, Tinju Dao. Atas nama kebenaran agung, ubah Dao menjadi kepalan tangan, satu pukulan adalah kebenaran agung. Mileye berkata dengan lembut, "Apakah itu kuat?" Adelina Ye sedikit mengangguk, "Setidaknya 2 kali lebih baik dari meminta kematian." Berbicara tentang ini, dia melihat Mileye. Kitab Taoisme memiliki 9 jilid, dan 5 jilid terakhir dari seni bela diri kitab Taoisme, satu lebih baik dari lainnya. Sayang sekali kamu tidak mendapatkan jilid ke-6, jika tidak, kamu dapat mempraktikkan teknik pemurnian tubuh kitab Taoisme yang legendaris.
Mileye melihat volume kitab Taoisme. Jangan terburu-buru. Suatu hari, kita akan mengumpulkan semua kitab Taoisme. Adelina Ye menghela nafas dengan suara rendah. Sisa kitab Taoisme, baik di tangan Dao Ting atau di tanah makam Dao, jika ingin mendapatkan sisa kitab Taoisme, akan lebih sulit daripada mencapai langit. Mileye tiba-tiba berkata lagi, kita pasti bisa. Adelina Ye memandang Mileye dan berkata dengan lembut, oke. Mileye berkata, aku ingin retret. Adelina Ye berkata, aku akan menemanimu. Mileye mengangguk, oke. Di waktu berikutnya, Mileye mulai mundur untuk melatih tinju itu. Tinju Dao. Gunakan Tao sebagai tinju. Apakah kebenaran agung itu? Tao tidak terlihat. Harus dikatakan bahwa berlatih tinju jenis ini pada umumnya tidak sulit, karena jenis tinju ini bukan untuk praktek alam kebenaran Taoisme, tetapi kultivasi master alam Yudao. Karena hanya master alam Yudao yang lebih tahu apa itu kebenaran agung. Tapi untungnya, dengan bantuan Adelina Ye, meski masih sulit untuk berlatih, bukan tidak mungkin untuk berlatih. Pada saat Mileye berlatih dalam retret, alam semesta 5 dimensi menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang utama adalah persatuan. Alam semesta 5 dimensi saat ini terlalu bersatu. Semua orang bekerja keras untuk satu tujuan. Selain si kecil putih dan jalur spiritual tersebut, kecepatan pemulihan alam semesta 5 dimensi pasca bencana selalu sangat mengerikan. Dan kekuatan alam semesta 5 dimensi secara keseluruhan juga meningkat pesat, terutama sekte pedang. Hampir setiap hari ada kultivator pedang yang mencapai tingkat escape. Semua orang bekerja keras. Bukan untuk Mileye, bukan juga untuk alam semesta 5 dimensi, tapi untuk diri mereka sendiri. Sebelumnya tidak ada cara, banyak orang mencapai akhir dari escape, tetapi sekarang, beberapa telah memberi mereka jalan. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat terus berjalan. Karena itu, semua orang putus asa. Dalam banyak kasus, persatuan sebenarnya dipertahankan oleh kepentingan. Mileye bukanlah orang suci, dia tidak menyangka bahwa dia memiliki pesona kepribadian yang begitu hebat sehingga dia dapat membuat para master alam semesta 5 dimensi bekerja keras untuknya. Yang bisa dia lakukan adalah menggunakan minatnya untuk mengikat orang-orang ini dan membuat orang-orang ini berubah. Selama minatnya cukup, orang-orang ini akan mengubah dirinya sendiri. Adapun konflik internal, meski ada, masih dalam batas kendali. Dao Ting juga memperhatikan keadaan alam semesta 5 dimensi. Dao Ting, di aula tua yang bobrok. Ejer Bai duduk diam, dan di depannya berdiri seorang lelaki tua yang terus melaporkan kepadanya situasi alam semesta 5 dimensi. Setelah sekian lama, Ejer Bai perlahan menutup matanya. Masalah besar. Masalah besar. Dao Ting saat ini tidak hanya memiliki musuh besar tanah makam Dao, tetapi juga masalah besar Mileye. Ini benar-benar bukan hal yang baik untuk Dao Ting. Di bawah, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, di alam semesta 5 dimensi, hanya Mileye yang telah mencapai pencerahan, tetapi ada sekelompok orang-orang, seperti Aro dan lain-lain, orang-orang ini memiliki peluang besar untuk mencapai pencerahan. Apalagi Master Escape di alam semesta 5 dimensi semakin banyak. Kita harus menemukan cara untuk menahan mereka, jika tidak, orang-orang ini pasti akan menjadi musuh Dao Ting di masa depan. Ejer Bai tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar 2 lembah langit sekarang? Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit bermartabat, masih sangat buntu, pihak kita telah tewas 3 dewa. 3 dewa. Mendengar ini, wajah Ejer Bai juga menjadi serius. Setiap dewa adalah puncak alam Yudao dan 3 dari mereka tewas dalam pertempuran, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu.
Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, situasi di sana juga sangat serius, bahkan dewa marsial telah mengambil tindakan sendiri. Dan terhadap alam semesta 5 dimensi, kita juga harus mencari cara untuk menghancurkan mereka. Ejer Bai bangkit dan berjalan ke pintu masuk aula utama. Dia melihat ke kejauhan, apa yang dia lihat berantakan. Ini semua ditinggalkan oleh Mileye. Mileye. Saat ini, dia memikirkan Mileye yang seperti orang gila. Orang itu memenggal Raja Langit dan Jenderal Dewa, padahal Mileye pada saat itu hanya berada di alam escape. Tapi sekarang, Mileye telah mencapai alam kebenaran Taoisme. Bagaimana jika Mileye mencapai alam Yudao? Ejer Bai perlahan menutup matanya. Mileye dari alam Yudao. Seberapa menakutkankah itu? Tanah makam Dao adalah bahaya besar, begitu juga Mileye. Setelah sekian lama, Ejer Bai tiba-tiba berkata, "Kamu tetap di sini, aku akan pergi ke Dayuan." Setelah berbicara, orang lain telah menghilang. Alam semesta 5 dimensi. Setelah retret hari mundur, Mileye meninggalkan kamarnya. Dia datang ke langit berbintang, tangan kanannya perlahan mengepal, tidak ada fluktuasi kekuatan di tinju. Setelah hening sejenak, Mileye tiba-tiba meninju. Duar. Dalam sekejap, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dengan pukulan ini, dia secara paksa memusnahkan langit berbintang. Tinju Dao. Di ilmu tinju kebenaran agung, kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan master alam kebenaran Taoisme dengan mudah, bahkan master alam Yudao juga sulit menanggung pukulan ini. Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku mendapat kabar bahwa penguasa Raja Bintang Baidi dari Daoting pergi ke Dayuan." Mileye sedikit mengernyit, apakah Daoting ingin menang atas Dayuan? Adelina Ye mengangguk, "Ya." Mileye menatap Adelina Ye, "Akankah Dayuan mengikuti Daoting?" Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Jika Daoting bersedia membantu Dayuan menghapus kejahatan, maka ia pasti bersedia mengikuti Daoting." Mileye memandang Adelina Ye, "Bagaimana menurutmu?" Adelina Ye terdiam. Mileye berkata dengan lembut, "Kamu tidak ingin Dayuan mengikuti Daoting, kan?" Adelina Ye mengangguk, "Itu rumahku." Mileye berkata dengan lembut, "Ayo pergi ke Dayuan." Adelina Ye memandang Mileye. Mileye berkata, "Aku akan menemanimu kembali." Adelina Ye terdiam. Mileye berkata, "Aku akan menemanimu kembali, dan memberitahu Dayuan untuk tidak bergabung dengan Daoting." Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana jika mereka tidak setuju?" Mileye berkata dengan lembut, "Kalau begitu aku akan menghancurkan Dayuan." Adelina Ye. Mileye dan Adelina meninggalkan alam semesta dimensi kelima dan keduanya pergi ke jurang maut. Di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedangnya. Di samping Mileye adalah Adelina Ye. Adelina Ye melihat Mileye. Dia menemukan bahwa sejak matinya Savera Mu, kepribadian Mileye telah berubah drastis. Mileye tidak lagi cekikikan seperti sebelumnya. Dia tidak suka bermain trik seperti dulu. Mileye saat ini jauh lebih kejam dari sebelumnya, seperti menghancurkan dunia bawah jika sebelumnya, Mileye harus menaklukkan dunia bawah untuk menundukkan mereka. Tapi sekarang, Mileye langsung memusnahkan semua jiwa hantu di dunia bawah. Adelina Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mileye, yang dulu bodoh, tidak akan kembali dalam waktu singkat. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye dan Adelina Ye datang ke sebuah jurang. Jurang itu memiliki panjang dan lebar ribuan kaki, diselimuti awan dan kabut, dan dasarnya tidak dapat dilihat sekilas.
Adelina Ye berkata dengan lembut, ini Dayuan. Mile Ye mengangguk, ayo turun. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Ketika pria itu melihat Adelina Ye, dia tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, Jalang, kamu berani kembali, kamu. Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba muncul di depan pria itu. Saat berikutnya, dia meraih bahu pria itu dengan tangan kirinya, dan menusuk perut pria itu dengan tangan kanannya. Tes. Di belakang pria itu, aliran darah berceceran. Pria itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Mile Ye dengan tak percaya, kamu. Mile Ye menghunus pedang panjangnya, dan berkata dengan lembut, bicaralah dengan sopan di kehidupan selanjutnya. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Adelina Ye, kamu sepertinya tidak begitu populer di Dayuan. Adelina Ye mengangguk. Mile Ye berjalan ke Adelina Ye, lalu mengambil tangan Adelina Ye dan berjalan ke bawah. Dayuan tidak ingin melihatmu, aku ingin melihatmu. Adelina Ye terdiam. Pada saat ini, rasa sedih tiba-tiba muncul di hatinya. Orang klan tidak sebaik orang luar. BERSAMBUNGS